Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Jakarta bukan sekedar ibu kota lama. Dia juga kamus hidup toponimi. Nama-nama tempat yang menyimpan jejak kerajaan Mataram, jalur rempah, kolonial VOC, hingga urbanisasi modern. Pada video kali ini, saya akan mengajak historian menelusuri 6 nama yang akrab di telinga. Matraman, Paseban, Pesing, Cakung, Priok, dan Klender. Dalam mengurai artinya, menautkannya dengan peristiwa sejarah, dan mencari kapan kira-kira nama itu melekat di peta. Tahukah historian bagaimana kisah di balik nama-nama daerah tersebut? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau historian melintasi Jalan Matraman Raya hari ini, sulit membayangkan kalau kawasan ini pernah jadi tapal sengketa militer di awal abad ke-19. Tapi akar nama Matraman justru melangkah lebih jauh ke abad ke-17 saat Mataram 2 kali menyerbu Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Tradisi lisan Betawi lama menyebutkan sebagian prajurit Mataram yang tertinggal atau tidak mau pulang menetap di sisi timur kota. Mereka membentuk kantong permukiman Mataraman yang lama-lama dilafalkan sebagai Matraman. Sumber pemerintah daerah mencatat ini secara gamblang. Pada halaman sejarah Kelurahan Palmeriam, salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Matraman disebutkan kalau nama Matraman berasal dari kata Mataraman, dari pasukan Mataram yang tidak berani pulang dan mendiami kawasan tersebut. Laman yang sama juga menyematkan konteks pertempuran Inggris melawan Belanda pada Agustus 1811. Ketika wilayah Matraman, termasuk Palmeriam dan Bierland, menjadi gelanggang artileri dan kubu pertahanan, menandai betapa strategisnya koridor timur Batavia ini. Nama Paseban langsung mengingatkan istilah Jawa, Peseban atau Paseban, sebuah balai tempat rakyat atau pejabat seba menghadap penguasa. Di Jawa, istilah Paseban sering ditemui di lingkungan keraton atau pusat administrasi lama. Ini karena dulu daerah itu menjadi tempat berkumpulnya pasukan Sultan Agung dari Jawa Tengah dalam penyerangan ke Batavia tahun 1628 sampai 1629. Sementara dalam bahasa Betawi, nama Paseban diduga kuat merujuk pada fungsi serupa, yaitu ruang tamu atau tempat duduk keluarga pada rumah khas Betawi yang banyak dibangun di kawasan itu pada masa lampau. Paseban berbentuk bangunan tanpa dinding yang terletak di bagian depan bangunan inti sebagai sambungan dari langkan. Atapnya disambungkan dengan atap bangunan inti. Sementara luas Paseban ada yang sama dengan luas bangunan inti, bahkan ada juga yang lebih luas dari bangunan inti. Akurat.com menulis bahwa Paseban di Jakarta berkaitan dengan istilah Jawa untuk balai perkumpulan. Ini sejalan dengan jejak-jejak administrasi Jawa di koridor Jatinegara, Salemba, Matraman pada era VOC hingga Hindia Belanda. Dengan kata lain, nama itu bukan kebetulan. Dia merekam fungsi ruang sosial, di mana tempat banyak orang menghadap.
Berjalan sedikit ke barat, ada daerah bernama Pesing. Banyak yang heran, kenapa tempat itu dinamai Pesing? Menurut Zainuddin HM, dalam bukunya Asal-Usul Tempat-Tempat di Jakarta Tempo Dulu, nama Pesing diyakini muncul dari bau pesing atau bau menyengat yang dulu kerap tercium dari rawa-rawa dan air tergenang di kawasan itu. Dalam tradisi penamaan kampung-kampung Betawi, ciri alam yang kuat seperti bau, warna, vegetasi, dan hewan sering menempel menjadi nama tempat. Maka Pesing bukan ejekan, dia arsip ekologi masa lalu. Sebuah gambaran rawa, banjir kecil, dan lanskap perairan Payau Jakarta Barat yang belum tersusun drainasenya. Cakung hari ini identik dengan kawasan industri dan gerbang timur Jakarta. Tapi asal katanya merujuk kepada Kali Cakung. Dan menurut penelitian toponimi berasal dari bahasa Sunda. Mengacu pada buku Rahmat Ruhiyat, asal-usul nama tempat di Jakarta, kata cakung atau canguk berarti katak pohon atau katak terbang dalam bahasa Sunda. Jejak Sunda sangat memungkinkan, mengingat Batavia Timur berbatasan langsung dengan Bekasi. Selain itu, wilayah ini dalam abad-abad sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara dan kemudian Pajajaran. Pemilikan tanah di Cakung pada masa VOC tahun 1686 tercatat milik pejabat tinggi VOC, Johannes Kops. Kemudian pada tahun 1711 beralih ke Elizabeth, seorang janda dari Kapten Johan Ruys. Lalu di tahun 1778 sebagian besar dikuasai Sujar, yang merupakan perwira VOC. Dan terakhir di tahun 1881 dimiliki oleh Cao Cheng Chuan. Bahkan saat masa pergerakan, Kali Cakung pernah jadi garis batas tidak resmi, di mana wilayah timurnya dikuasai Indonesia, sementara baratnya milik Belanda, yang menandai posisi strategis koridor sungai ini dalam sejarah Jakarta modern. Mendengar nama Priok, sudah pasti yang ada dalam bayangan kita adalah pelabuhan. Tapi tahukah historian seperti apa sejarah nama Priok sebenarnya? Secara etimologis, dia paling sering dijelaskan sebagai gabungan tanjung, yang berarti tanah menjorok ke laut, dan priok atau priuk, yang berarti panci tanah liat, yang dulu diproduksi atau diperdagangkan di Teluk Utara Batavia. Sejumlah publikasi kebudayaan Jakarta Utara serta kompilasi visual sejarah kolonial menyebutkan keterangan bahwa Tanjung Priok pernah dikenal sebagai tanjung tempat produksi atau jual priuk, sehingga kata Priok melekat menjadi nama kawasan. Di sisi lain, sejarah modern pelabuhan Tanjung Priok dimulai ketika Sunda Kelapa tidak lagi memadai untuk menampung kapal-kapal dagang yang datang. Pemerintah kolonial membangun fasilitas pelabuhan baru pada akhir abad ke-19. Stasiun Tanjung Priok generasi pertama selesai tahun 1883 dan dibuka 2 November 1885. Berbarengan dengan pengoperasian pelabuhan yang menautkan antara dermaga dan rel untuk arus barang dan manusia. Sejak itu, Priok menjadi pintu gerbang logistik Hindia Belanda hingga Indonesia modern. Nama Klender menyimpan dua versi asal kata.
yang sama-sama hidup di kalangan warga dan pegiat sejarah populer. Versi pertama, klender berasal dari kata kalender. Beberapa penulis merangkum penuturan warga lama yang mengatakan kalau klender berasal dari kata kalender atau penanggalan, yang karena lafal setempat berubah menjadi klender. Kisah ini sering dituturkan berdampingan dengan sejarah sentra mebel Jati Klender pasca 1950-an. Cerita ini bermula dari pesanan tahang atau wadah kayu untuk kecap oleh pengusaha di Jatinegara Kaum dan Pulau Kambing, yang berkembang menjadi lemari, meja, dipan, dan showroom furnitur yang kita kenal pada dekade-dekade berikutnya. Versi kedua berasal dari bahasa Belanda, Klein Erland atau Kleiner, yang berarti lahan kecil. Klein Erland atau Kleiner menjelaskan kondisi geografis kampung-kampung rawa di timur Jakarta era kolonial. Versi Belanda ini hampir mirip dengan versi kalender, di mana keduanya memperlihatkan dinamika multibahasa, yaitu Betawi, Jawa, dan Belanda dalam toponimi timur Jakarta. Apapun versinya, klender adalah contoh baik bagaimana ekonomi kerajinan pasca kemerdekaan menempel kuat ke toponimi. Dari tukang tahang menjadi sentra mebel, dan tragisnya juga menjadi bagian dari memori kolektif 1998. Toponimi itu seperti fosil. Matraman menyimpan jejak Mataram, Paseban menggaungkan balai audiensi Jawa, Pesing mengendus bau rawa, Cakung menyapa dalam bahasa Sunda, Priok menyalakan tungku Priuk, dan Klender merangkum jejak lidah Betawi dan Belanda. Nama-nama ini yang kita ucapkan setiap hari sebenarnya mengantar kita pulang ke sejarah. Itu tadi sekilas tentang asal-usul nama daerah di Jakarta. Kira-kira daerah mana lagi ya yang mau saya bahas? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.